Pernah kepikiran nggak kenapa ada bisnis yang sukses banget dan ada yang gagal total? Ternyata ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang berperan di belakang layar. Ini bukan aturan yang ada di buku manual, tapi justru inilah yang membentuk segalanya. Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, cerita kita mulai dari sebuah misteri. Dulu ada Enron, perusahaan energi raksasa yang kelihatannya nggak mungkin tumbang. Tapi dalam sekejap mata, perusahaan itu hancur lebur. Kok bisa? Nah, kejatuhan Enron ini jadi pengingat keras tentang adanya fondasi tak kasat mata yang menopang pasar kita, dan betapa rapuhnya fondasi itu. Menurut para ahli, seluruh ekonomi kita itu sebetulnya dibangun di atas fondasi tersembunyi. Mereka menyebutnya landasan institusional. Isinya apa? Isinya kepercayaan, keyakinan, dan berbagai regulasi. Selama fondasi ini kuat, kita malah nggak sadar kalau itu ada. Kasus Enron tadi menunjukkan retakan di fondasi itu. Dan ini memaksa kita bertanya, sebenarnya landasan ini apa sih? Terbuat dari apa? Gimana cara kerjanya? Nah, inilah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Untuk bisa paham fondasi tadi, kita harus ngerti dulu satu kata kunci, institusi. Ini bukan sekedar gedung atau organisasi ya, konsepnya jauh lebih dalam dari itu. Gampangnya gini, institusi itu adalah aturan main di masyarakat. Ini mencakup semuanya, mulai dari undang-undang yang dibuat pemerintah, sampai ke norma sosial yang nggak tertulis yang kita ikuti setiap hari. Aturan-aturan inilah yang tanpa sadar membentuk pilihan-pilihan kita. Nah, yang menarik, cara pandang kita soal institusi ini sudah berubah. Dulu, para ahli cuma ngelihat ke dalam perusahaan aja. Tapi sekarang, mereka sadar kalau tekanan dari luar, dari lingkungan, itu jauh lebih kuat. Organisasi jadi mirip satu sama lain bukan cuma karena efisien, tapi supaya dianggap sah atau dapat pengakuan. Jadi, poin utamanya sebetulnya ini. Kita semua, individu, perusahaan, bahkan negara, selalu bikin pilihan untuk mencapai tujuan kita. Tapi pilihan-pilihan itu selalu dibatasi oleh aturan main yang ada di sekitar kita. Biar lebih gampang, kita bisa pecah aturan main ini jadi 4 jenis. Anggap aja ini peta buat memahami seluruh papan permainan bisnis. Dan ini dia petanya. Keren banget. Kita bisa kelompokkan semua aturan tak terlihat ini cuma pakai 2 sumbu sederhana. Pertama, apakah aturannya publik, berlaku buat semua orang atau privat, khusus buat kelompok tertentu. Dan kedua, apakah penegakannya tersentralisasi oleh satu otoritas atau terdesentralisasi oleh komunitas. Dari sini kita dapat 4 kotak. Hukum, aturan, norma, dan budaya. Kuadran pertama ini yang paling jelas. Hukum. Ini aturan formal yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Contohnya ya undang-undang pajak atau peraturan industri. Mau nggak mau, semua orang harus patuh. Coba lihat contoh sejarah ini. Dulu sebelum 1688, Raja Inggris bisa seenaknya ambil properti orang. Nah, setelah ada hukum baru yang membatasi kekuasaan raja, orang-orang jadi merasa aman untuk berinvestasi. Hasilnya, kemampuan negara buat pinjam uang meroket dan ekonominya tumbuh pesat. Itulah dahsyatnya kekuatan hukum. Oke, selanjutnya kita geser dari yang publik ke private. Kuadran kedua adalah aturan. Ini aturan formal juga, tapi yang bikin bukan negara, melainkan kelompok private. Coba bayangkan aturan internal di perusahaan Anda atau aturan main di sebuah asosiasi industri. Contoh sempurnanya itu industri berlian. Mereka punya sistem peradilan sendiri. Jadi, kalau ada pedagang yang curang, mereka nggak dibawa ke pengadilan negara, tapi ke panel khusus di industri itu. Hukumannya dikeluarkan dari bisnis. Ini sistem privat yang kekuatannya luar biasa. Sekarang kita masuk ke area yang lebih informal. Norma itu aturan tak tertulis, yang penegaknya bukan polisi atau panel, tapi komunitas itu sendiri. Kalau Anda melanggar norma, hukumannya ya sanksi sosial, dikucilkan, atau reputasi jadi jelek. Kisah pedagang Maghribi di Mediterania ini luar biasa loh. Mereka kan nggak punya sistem hukum formal untuk dagang jarak jauh, jadi andalan mereka cuma reputasi. Sekali kamu menipu satu orang, kamu nggak akan bisa lagi berbisnis dengan siapapun di jaringan mereka. Norma inilah yang memungkinkan adanya perdagangan global pertama di dunia. Kuadran terakhir ini mungkin yang paling abstrak, tapi bisa jadi yang paling kuat, budaya. Ini adalah keyakinan yang kita anggap sudah seharusnya begitu tentang bagaimana dunia bekerja. Coba deh pikirin bedanya budaya soal kewirausahaan. Di Silicon Valley, gagal itu dianggap lencana kehormatan. Di budaya lain, itu bisa jadi aib besar.
keyakinan tak terlihat inilah yang menentukan apa yang kita anggap normal atau benar dalam bisnis. Sejauh ini kita udah lihat gimana aturan-aturan ini membatasi kita kan? Tapi ada plot twistnya. Pemain yang paling cerdas itu nggak cuma ikutin aturan, mereka justru mencoba mengubah aturannya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Apa kita ini cuma pion pasif yang dikendalikan kekuatan tak terlihat ini? Jawabannya, ternyata tidak. Masih ada ruang untuk bertindak, untuk bermain secara strategis. Para peneliti membedakan ada dua tipe pemain. Di satu sisi, ada yang cuma ikut arus, pasrah menerima aturan yang ada. Di sisi lain, ada yang namanya wirausahawan institusional. Mereka ini individu atau organisasi yang justru melihat peluang untuk menulis ulang aturan main demi keuntungan mereka sendiri. Terus gimana cara mereka melakukannya? Pertama, mereka membingkai tujuan mereka dengan cara yang nyambung dengan nilai-nilai yang sudah ada. Kedua, mereka kumpulin dukungan dan sumber daya. Dan yang paling penting, mereka mengaitkan ide baru mereka dengan institusi lama yang sudah dianggap sah, biar lebih gampang diterima. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Ini memberi kita cara pandang baru yang sangat powerful untuk melihat strategi. Ternyata, strategi yang sesungguhnya itu jauh lebih dari sekedar bersaing harga atau produk. Bukan cuma soal memainkan permainan dengan lebih baik. Ini tentang menguasai seluruh papan permainannya. Artinya, kita harus paham fondasi tak terlihat tempat kita berpijak, bisa menavigasi hukum, aturan, norma, dan budaya. Dan yang terpenting, tahu kapan waktunya berhenti jadi pengikut aturan dan mulai menjadi pembuat aturan. Jadi, sebagai penutup, coba deh pikirkan ini. Di industri Anda, di organisasi Anda, atau bahkan di karir Anda, aturan tak terlihat mana, entah itu norma, budaya, atau aturan private yang sebetulnya paling berkuasa. Karena memahaminya adalah langkah pertama untuk bisa mengubah permainan.